Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Bintang Ditama dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 7. Di sini saya akan dakwah tentang Rasulullah, perjuangan Rasulullah di Madinah. Perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini, tak sedikit fitnah didapati Rasulullah selama menyebarkan agama Islam. Mayoritas penduduk Madinah merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Arab dan Yahudi. Bangsa Arab bermigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi datang dari wilayah utara. Di antara dua kelompok tersebut, bangsa Arab lebih mendominasi wilayah Madinah. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Bani Aus dan Bani Hasrat. Walaupun dari bangsa yang sama, kedua kelompok tersebut sering terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk berebut kekuasaan di Madinah. Sementara itu, bangsa Yahudi lebih dikenal sebagai kelompok yang sombong. Mereka menganggap kelompoknya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kedua kelompok yang mendiami Madinah ini saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Bahkan keduanya saling mengancam untuk berperang dan saling usir dari Madinah. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Dikutip dari buku pendidikan agama Islam, tidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Dalam perjalanannya, ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah lebih mudah diterima oleh bangsa Arab sebab mereka sebelumnya telah memahami agama ketuhanan. Pada akhirnya Rasulullah berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah. Strategi apa saja yang dilakukan Rasulullah? Yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. 2. Melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pemimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. 3. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan dua kaum muslimin, yakni muhajirin dan ansar. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kedua kaum tersebut untuk saling memupuk persaudaraan dan melarang adanya sentimen kesukuan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat umat Islam. Yang terakhir, 4. Membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pesan ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar Madinah yang menjadi salah satu strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. Berikut dakwah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.